1 kapsul kakak sebelum tidur. Tapi kalau kakak ada tuluhan, bisa dinaikin menjadi 2 kapsul. 1 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur kakak Tata. Suplemen buat diabetes juga hipertensi dok. Kakak kalau diabetes silahkan pakai paket diabetes. Jadi teman-teman yang diabetes itu dari aku ya kakak. Vitamin D3K2 minimal di 20.000 IU, magnesium glycinate di 500 mg pakai yang deal maksimum strength 3 kapsul per hari. Itu mutlak untuk teman-teman yang diabetes sama hipertensi, karena diabetes dan hipertensi itu pasti kekurangan vitamin D3K2 dan magnesium pasti, dan vitamin D3-nya minimal di 20.000 IU. Nah, untuk diabetesnya kakak silakan mempertimbangkan pakai berberin 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, sama sore. Kombinasi sama Kyolic blood sugar 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Tambahan untuk hipertensinya adalah jikalau fungsi ginjal kakak masih bagus dengan nilai EGFR kakak masih di atas 85, tambahannya adalah potasium klorida. Sepertiga sendok teh dicampur segelas air sesudah makan pagi dan sore. Tapi kalau fungsi ginjal kakak turun, nggak boleh konsumsi potasium. Kakak geser ke natokinase atau natosera. Natokinase 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, sedangkan natosera 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Silahkan dipertimbangkan kakak ya. Dok, anak 4 tahun masih ngencas atau ngiler tapi sudah bisa bicara. Kemungkinan kekurangan zinc. Kakak coba pertimbangkan konsumsi zinc. Tapi zinc itu sulit dicari kakak ya, di Indonesia itu tuh lokal brand zinc yang untuk anak tuh sulit dicari. Kakak bisa main-main ke produk-produk dari luar kakak ya, pakai cari zinc yang dalam bentuk tetes gitu. Vitamin D3 dan probiotik silahkan dipertimbangkan. Vitamin D3K2 vitamin D3 4 tahun 400 IU kakak beli di apotik. Probiotiknya kakak kalau mau pakai kits probiotik di etalase aku juga bisa, itu dihisap kayak bentuk permen gitu ya sesudah sarapan. Kemudian cari zinc dengan dosis 3-4 mg. Kalsium normal berapa Dom? Kalau kakak pakai total dalam darah 8,5 sampai 10,2. Kalau kakak pakai ion 2,2 sampai 2,5. Kakak pakai yang mana? Dok, vitamin buat saraf kejepit. Vitamin saraf lah. Kak, ini ada 42 pertanyaan, aku mau udahan, tapi pertanyaan makin banyak ya. Kakak mohon maaf kalau pertanyaan nggak bisa aku jawab, mohon maaf lahir batin kakak ya. Dom, vitamin buat saraf kejepit. Oke, vitamin saraf kejepit. Kakak catet, vitamin D3K2 30.000 IU. Semakin sakit saraf kakak bisa naik jadi 40.000 IU. Kakak mulai start di 20 sampai 30.000 IU. Cakep ya kak. Kemudian magnesium malate. Magnesium malate 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore. B2 4 kapsul, B2 4 kapsul, 2 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Cakep. Kemudian manganese 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Boron 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Untuk saraf kejepit silahkan dipertimbangkan. Kalau susu kambing segar untuk kanker boleh nggak Dom? Yang penting nggak ada gulanya. Kakak kalau yang penting kakak bisa jamin nggak ada gulanya boleh. Tapi kalau misalnya kecuali kayak kalau kansernya itu apakah yang ada kontribusi sama hormon ya kak, estrogen, itu jangan konsumsi susu. Susu itu alergen. Kalau misalnya kakak kansernya itu yang berhubungan sama estrogen, misalnya kanker payudara gitu ya kakak, rahim, itu jangan. Kalau selain itu masih boleh, yang penting nggak ada gulanya. Dok mau tanya apa salah kalau konsumsi magnesium aspartat? Oh nggak salah banget kok kak, nggak salah kakak, cuman dia kurang efektif aja penyerapannya. Salah banget sih enggak, cuman sayang aja karena dia kekurangannya kurang efektif. Yang paling efektif itu magnesium glycinate kakak, magnesium glycinate. Kalau aspartat tuh agak kurang ya. Tapi kakak yang paling nggak boleh kakak konsumsi itu magnesium oxide. Buang-buang duit kakak, konsumsi magnesium oxide itu abisin duit karena dia penyerapannya hanya 5%. Hanya 5% saja magnesium oxide, sayang uang kakak. Jadi jangan konsumsi magnesium oxide. Dok, haid berkepanjangan lebih dari 2 minggu, bagusnya minum apa ya dok biar berhenti haid?
kakak, aku tidak bisa menjamin apakah haid kakak akan berhenti atau tidak, karena aku nggak tahu penyebabnya apa ya kakak. Kakak mohon izin kakak Ria, kakak boleh main-main ke dokter SPOG dan bertanya, kenapa haid saya panjang banget dok, gitu ya. Kalau misalnya kakak udah tahu jawabannya, nanti kasih ke aku ya kak. Tapi kemungkinan ini ada masalah dengan dominan estrogen, kakak bisa mempertimbangkan DIM. 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore kakak, DIM. Jangan lupa vitamin D3K2 magnesium adalah hal yang wajib. Iron defisiensi, maltover 1 kali sehari, metilfolat 400 mikrogram. Aduh, apa ini? Vitamin D3 2000. Kakak Tata, aku langsung bilang apa ini? Kakak Tata, yang pertama ini usianya berapa toh kakak Tata? Ini dosisnya kurang pakai banget kakak Tata. Kalau kasus kakak Tata ini usianya di atas 18 tahun, ini apa kak? Ini kurang pakai banget kakak ya. Kakak kalau defisiensi dari besi, kakak harus pakai B12. Kakak pilih suplemen metilfolat plus vitamin B12. Minimal metilfolat itu di 1500 mikrogram. B12-nya minimal di 1000 mikrogram. Kakak masih kurang banget ini kakak ya, naikin dosisnya tuh Neng. Kalau pasiennya di atas 18 tahun, vitamin D3 2000 tuh apa kakak? Kalau dari aku kakak minimal di 10.000 IU. Magnesiumnya 320 sampai 500 mg. CoQ10 kakak boleh barengin konsumsi di 100 mg bersama dengan vitamin D3 10.000 IU. Kakak iron defisiensi nggak boleh nggak minum B12, harus minum B12. Kalau kakak mau pakai grass fed liver itu lebih baik, lebih cakep tuh. Dok, magnesium glycinate dari Naturbell bisakah untuk gastritis pengganti magnesium di paket gas? Kakak, kan kita kan kalau gastritis pakainya deal. Kakak kalau gastritis tuh jangan pakai Naturbell. Pasien aku ada sih kak gastritis yang cocok pakai Naturbell, tapi kalau mau aman tuh pakai yang deal 1 kapsul sebelum tidur gitu. Aku 38, hahaha. Iya kecil amat tuh kakak. Kakak naikin lah, harga temen naikin lah kakak. Apa itu 400 kakak? Apa itu vitamin D 2000 kakak? Kakak dari aku sih kurang ya kakak, pertimbangkan untuk naik ya kak. Oke, magnesium kompleks aman dikonsumsi. Kalau kakak bilang aman, tentu aja aman. Tapi kalau dari pemahaman aku ya kakak, magnesium kompleks tuh memang dia isinya banyak. Cuman isinya banyak, dosisnya kurang. Kalau kita dalam proses pengobatan, kita itu perlu durasi dan dosis. Kadang-kadang kita tidak perlu terlalu banyak, tapi kita perlu durasi dan dosis. Dosis yang pas itu akan lebih oke kakak. Jadi kalau aku tidak konsumsi magnesium kompleks, tapi ada beberapa kondisi memang aku menggabungkan. Contoh, kakak memiliki kondisi autoimun, kan perlunya magnesium yang glycinate kan. Tapi di satu sisi selain autoimun, kakak juga kena apa tuh kak, hipertensi yang membutuhkan magnesium taurat. Nah aku menggabungkan si magnesium taurat, kakak gabungin sama magnesium glycinate. Aku gabungin. Contoh, kakak autoimun, badan kakak sakit, kakak autoimunnya jenis RA, multiple sclerosis, yang badannya sakit-sakit gitu ya. Kakak bisa menggabungkan antara magnesium glycinate sama magnesium malate. Tapi aku tidak suka sama magnesium kompleks karena dosisnya itu tidak optimal dari sisi aku ya kak, gitu. Vitamin dasar untuk dikonsumsi itu vitamin D3K2 sama magnesium kakak. Vitamin dasar untuk dikonsumsi vitamin D3K2 dan magnesium. Hematosperma apa minum liposomal glutathione, zinc. Kakak kalau masalah dengan sperma tuh zinc kakak. Kakak zinc biglycinate. Makasih kakak Amor ya. Kakak masalah dengan sperma, testosteron itu gongnya tuh zinc. Kakak mau konsumsi glutathione ya juga nggak apa-apa sih kak, aman deh. Tapi aku kakak maksimalkan dulu vitamin D3K2, magnesium, zinc, kemudian probiotik, baru glutathione. Urutannya itu kakak, gitu. Magnesium gliserol bagus nggak? Secara pribadi aku tidak pernah menggunakan ini ke badan aku dan aku tidak memberikan ke pasien secara pribadi kakak. Jadi aku nggak tahu efektivitasnya apa. Terus apalagi ya komentar aku ya kak, jadi aku nggak tahu efektivitasnya apa ya kak. Jadi itu aku kalau sebelum memberikan suplemen tuh aku nyobain loh kak satu-satu di badan aku gitu. Jadi aku tuh bisa kayak yakin gitu. Naturbell nggak boleh buat gastritis. Jadi tuh aku juga pakai pengalaman pasien-pasien aku tuh untuk memberikan informasi ke teman-teman yang lain. Jadi tuh biar untuk pelajaran. Kok pelajaran tuh kayaknya negatif ya. Jadi tuh kayak buat informasi gitu. Nah secara jujur aku nggak pernah konsumsi ini dan pasien-pasien aku juga nggak pernah konsumsi ini. Jadi aku nggak tahu ya kak. Kalau secara teori,
oke, tapi kurang efektif karena dia menggabungkan larut dalam air dan larut dalam lemak, kan ada keduanya bersamaan kan, itu terasa kurang efektif kalau dari aku ya Kak, begitu. Dok, aku konsumsi yang pakai hipertensi, hari ini badan aku lemes banget, panas, demam, itu kenapa? Kakak kalau demam bukan karena suplemen. Nah, kakak kalau misalnya minum suplemen kakak pusing, kemudian kakak lemes, mungkin terjadi karena efek samping suplemen yang berupa adaptasi. Misalnya kakak harus adaptasi dulu sama magnesiumnya, harus adaptasi dulu sama vitamin D3-nya. Mungkin bisa karena suplemen, tapi kalau demam bukan karena suplemen. Secara bersamaan imunitas kakak turun dan kakak ada infeksi gitu ya kakak ya. Vitamin D dalam darahku cuma 18, naik ke 20 aja berbulan-bulan minum vitamin D. Ya kakak Tata, gas kak 10.000 lah ya. Dok, kalau IF mendekati jam 1 belum makan terus perih ulu hati, itu normal apa gastritis dom? Belum terlatih, kakak belum terlatih. Jadi itu bertahap, jangan langsung ngambil paket durasi yang pendek. Sebenarnya sih kakak normal, cuman karena kakak belum berlatih, akhirnya tuh kayak enzim kakak, si lambung kakak tuh kayak minta makan gitu, jadi itu perutnya perih gitu ya kakak. Bertahap aja dulu, nanti kakak udah biasa gitu. Dok, ibu sakit lutut untuk gerak dan perut begah, perih, sembelit. Kakak Li, aku terakhir pertanyaan kakak Li, habis itu kita tidur dulu kakak ya, kita tidur dulu. Kakak Li bertanya, perutnya begah, perih. Kakak, perut begah itu tanda kekurangan pH lambung dan tanda kekurangan enzim. Tapi di satu sisi yang bersamaan, kakak juga mengalami perut perih. Perut perih itu mengacu pada peradangan lapisan lambung. Untuk demam, kakak minum Sanmol 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, dan sore. Untuk demam, makan Sanmol, tingkatin minum air putihnya kakak ya. Demamnya 3 hari nggak turun, cek darah kakak ya. Nah, kemudian apalagi tuh? Kakak Li, kakak fokus dulu dalam pengobatan gastritis ibu kakak. Perut perihnya harus dihilangin dulu kak. Dari aku silakan mempertimbangkan pakai paket gastritis atau kakak pilih yang utama Gastro Comfort. Kemudian kakak pilih probiotik. Setelah perut perihnya hilang, kakak nilai masih begah nggak. Kalau misalnya masih begah, baru kakak sedikit-sedikit masukin betain HCl. Tapi hati-hati, orang tua itu biasa penurunan fungsi ginjal. Jadi kalau kakak mau mengasamkan pH lambung kakak punya ada data ginjalnya gimana untuk menentukan dosisnya. Nah, untuk awal silakan konsumsi vitamin D3K2, magnesium, kemudian itu vitamin D3-nya 10.000 IU, magnesiumnya karena ada perut perih jadi magnesium gastritis. Itu di 1 kapsul sebelum tidur. Terus Gastro Comfort 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kemudian enzim. Ini mah probiotik atau ya? Enzim. Di mana dia enzim? Makanya enzim ya salah semua. Enzim 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Kemudian probiotik 1 kapsul segera setelah makan pagi dan sore. Itu dulu kakak Lia. Kemudian nanti kita akan evaluasi bagaimana perkembangan ibu. Mudah-mudahan bisa berkurang karena vitamin D3K2 dan magnesium juga dapat memperbaiki kondisi lututnya ibu. Silahkan dipertimbangkan kakak ya. Kakak mohon maaf lahir batin ya, udah jam 22.14 ya. Kakak kita udahan dulu. Kakak, karena nanti aku kalau jawabnya juga mungkin nggak konsentrasi lagi karena aku sudah ngantuk pada dasarnya. Kakak mohon maaf lahir batin untuk pertanyaan nggak bisa aku jawab. Aku nggak ada maksud untuk mengabaikan kakak. Semoga dibukakan pintu maaf kakak ya. Mudah-mudahan tidak hari ini tapi hari kemudian aku bisa menjawab pertanyaan kakak ya. Mohon maaf kakak ya, lahir batin ya. Dadah kakak, good night.